Gua yakin kalian semua pernah ngerasain yang namanya cemas kan? Entah itu cemas tentang pekerjaan, keuangan, atau bahkan hubungan keluarga. Kalau dipikir-pikir semua orang pasti pernah. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba tinggi ekspektasi. Di sini gue cuma mau ngobrol santai tentang kecemasan ini. Gimana rasanya dan gimana kita bisa keluar dari situasi ini. Oke, jadi gini. Kecemasan itu sebenarnya perasaan yang normal banget. Semua orang pasti pernah ngalamin. Nah, kecemasan itu bisa muncul karena banyak hal. Mulai dari takut gagal, merasa nggak cukup, atau bahkan overthinking tentang hal yang belum kejadian. Misalnya kamu cemas soal pekerjaan atau soal keuangan. Gajiku besok cukup nggak ya? Gimana juga caranya bayar tagihan bulan depan? Semua itu bikin kita jadi overthinking kan? Tapi masalahnya kalau kecemasan itu berlarut-larut jadi mengganggu kehidupan kita. Kita jadi nggak fokus atau bahkan jadi nggak bisa nikmatin hidup. Nah, ini yang sering jadi masalah. Gua yakin kalian bisa relate sama ini. Kecemasan itu bisa datang dari berbagai sumber. Misalnya nih, masalah keuangan. Siapa sih yang nggak cemas kalau setiap bulan harus mikirin tagihan? Apalagi kalau penghasilan kita nggak sebanding sama pengeluaran. Kecemasan ini sering banget muncul dan bisa bikin kita merasa stres banget. Nah, selain itu ada juga soal pekerjaan. Bekerja di zaman sekarang terutama buat anak muda, kadang bikin kita merasa gak cukup. Apakah kita udah cukup baik di pekerjaan kita sekarang? Atau apakah pekerjaan yang kita jalani sekarang benar-benar sesuai sama apa yang kita impikan? Banyak orang yang ngerasa cemas soal karir mereka, terutama soal masa depan. Kadang kita mikir terlalu jauh tentang apa yang bakal terjadi. Padahal yang perlu kita lakuin ya fokus sama yang ada di depan mata aja. Dan jangan lupakan soal keluarga. Kadang kita merasa cemas tentang hubungan kita dengan keluarga, saudara, atau bahkan teman. Apakah orang tua bisa support sama apa yang kita pengen? Apa kita bisa punya saudara yang perhatian atau teman yang selalu ada? Terlalu banyak ekspektasi kadang bikin kita tertekan. Kecemasan yang berlarut-larut itu sebenarnya bisa berdampak besar ke diri kita. Pertama, bisa bikin kita nggak fokus. Cemas terus-menerus tentang masa depan atau hal-hal yang belum kejadian, itu bisa bikin kita nggak bisa fokus sama apa yang ada di sekitar kita. Kita jadi overthinking terus, mikir hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Kedua, kecemasan juga bisa merusak kesehatan. Kita jadi gampang stres, capek, bahkan gangguan tidur. Kadang-kadang kecemasan bisa bikin kita jadi nggak bisa tidur nyenyak, atau jadi gampang cemas meski cuma hal kecil. Ini yang kadang bikin kita lelah fisik dan mental. Ketiga, kecemasan itu bisa bikin kita terisolasi. Kadang kita ngerasa nggak ada orang yang ngerti atau nggak bisa bantu. Jadi kita malah menjauh dari orang lain. Padahal ngobrol itu bisa sangat membantu. Tapi karena cemas dan merasa tertekan, kita lebih milih buat diem aja. Nah, sekarang kita bahas yang lebih penting. Gimana cara ngadepin kecemasan itu? Yang pertama, fokus ke hal yang bisa dikontrol. Banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi jangan terlalu mikirin itu. Misalnya kamu cemas soal masa depan karir atau keuangan. Nah, yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita lakuin sekarang. Fokus buat perbaiki hal-hal yang bisa kita atur. Kalau soal kerja mungkin kita bisa lebih belajar dan lebih berkembang. Kalau soal keuangan coba buat anggaran dan atur prioritas. Ini bakal bikin kamu merasa lebih tenang karena kamu tahu apa yang bisa dilakuin saat ini. Kedua, buat pikiran jadi positif. Coba latih diri buat ngomong sama diri sendiri dengan cara yang lebih positif. Misalnya daripada, aduh, ribet, pasti susah nih. Coba ganti dengan pasti bisa nih, jalanin aja dulu. Dan kalau gagal itu bukan akhir tapi itu permulaan buat kamu untuk melangkah lebih jauh lagi. Ini penting banget buat bikin kita tetap fokus dan gak gampang cemas. Yang ketiga, ciptakan rutinitas yang sehat. Kesehatan tubuh itu sangat berpengaruh ke mental kita. Jadi penting banget buat tidur yang cukup, makan dengan baik dan tetap bergerak aktif. Olahraga ringan setiap hari bisa bantu banget buat ngurangin kecemasan. Coba jalan kaki, nge-gym atau sekedar stretching. Itu bisa bikin tubuh kita lebih rileks dan otak jadi lebih tenang. Yang keempat, bicara ke orang lain. Jangan pernah merasa kalau kamu harus menghadapi kecemasan ini sendirian. Coba deh bicarakan dengan saudara atau orang yang kamu percaya. Kadang-kadang hanya dengan berbicara kita bisa merasa lebih lega. Kalau perlu jangan ragu untuk konsultasi sama orang yang profesional.
Ini nggak ada salahnya sama sekali. Yang kelima, ambil waktu untuk diri sendiri. Coba ambil waktu sebentar buat diri sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu suka, seperti nonton film, nonton anime, dengerin musik, atau sekedar duduk santai. Ini akan ngebantu kamu untuk riset, jadi kamu bisa lebih tenang dan gak mudah stres. Gua tahu, kecemasan itu gak gampang dihadapi, apalagi kalau kamu merasa sendirian. Tapi percayalah, kamu itu gak sendirian. Semua orang pasti ngalamin juga, dan yang penting kamu bisa keluar dari situasi itu. Ambil langkah kecil dan coba fokus ke apa yang bisa kamu kontrol. Jangan lupa untuk bicara sama orang yang kamu percayai, karena itu bisa sangat ngebantu. Ingat, perasaan cemas itu nggak menetap. Kamu pasti bisa melewati ini, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil bakal bikin kamu lebih kuat. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Makasih semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.